Menurut data dari Bank Dunia, tahun 2016 ada sekitar 9 juta penduduk Indonesia bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran dan didominasi oleh perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan sektor kerja perawatan lainnya. Kurun waktu 2016 sampai 2020, penempatan PMI didominasi perempuan yang mencapai 69% dari total penempatan, dengan jumlah PRT lebih banyak dibandingkan jenis pekerjaan lainnya. Hong Kong merupakan salah satu negara tujuan kerja favorit perempuan PMI. Sekitar 160.000 PMI bekerja di sektor domestik. Salah satu daya tarik Hong Kong adalah karena menjanjikan upah yang lebih tinggi dibanding negara tujuan kerja lainnya dan dianggap menyediakan perlindungan ketenagakerjaan bagi PRT migran. Namun, di balik pesona dan daya pikat tersebut, PRT migran di Hong Kong masih mengalami berbagai persoalan kekerasan dan diskriminasi seperti belum ada peraturan terkait standar jam kerja, makanan dan akomodasi layak, pengecualian dari Undang-Undang Upah Minimum, kewajiban live-in atau tinggal di dalam rumah majikan, tidak berhak menjadi permanen residen. Akibatnya, PRT migran masih mengalami persoalan seperti upah rendah, jam kerja sangat panjang antara 12 sampai 19 jam per hari, akomodasi dan konsumsi tidak layak, rentan kekerasan verbal hingga seksual, penahanan paspor dan kontrak oleh agen, dan masih banyak lagi. Terus kalau saya tuh kerja sedikit salah, terus kalau jaga anak juga kalau salah itu kan dipotong gaji. Saya waktu ke Hong Kong telah membayar potongan PT 1.701 selama 2 bulan. Terus potongan bank BNI 1.801 selama 3 bulan. Teman-teman yang lain minimal mereka membayar per bulannya itu 1.800, ada yang 2.000. Sedangkan kita di sini kompor banget gitu, 3.000 gitu. Kita pun mempertanyakan, kok kenapa PP itu terlalu gede. Mereka membayar dolar dan faktanya biaya yang dibayar itu tidak sebesar jumlah yang dibayar. Nah, ini boleh saya sebut dengan kelebihan biaya yang bahasa kerennya disebut dengan overcharging. Hitung-hitung waktu bayar itu loh, kok di PT katanya 15, terus kok sampai sini kok bayarannya segini lah, $2.807 itu kalau dikali 6 bulan itu hampir 18. Sampai sekarang tidak ada satupun pekerja migran di Hong Kong yang membayar hanya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Biaya penempatan PRT migran Indonesia di Hong Kong terlalu tinggi dan tidak transparan, sehingga menciptakan praktek pemerasan dan pungutan ilegal oleh agen penempatan tenaga kerja melalui lembaga keuangan. Berdasarkan kasus yang dilaporkan kepada IMU dan JPMI, PMI dibebani biaya total 9.000 Hong Kong dolar hingga 34.500 Hong Kong dolar atau setara dengan 15,3 juta hingga 58,6 juta. Aku nggak tahu alasannya kenapa itu mahal dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak sesuai dengan yang ada di PAP. Biaya penempatan itu telah ditetapkan oleh pemerintah. Terlepas item-item yang ditetapkan, apakah itu memang seharusnya atau tidak seharusnya masih perlu dikaji ulang. Dalam pelaksanaannya, biaya penempatan yang ditetapkan oleh pemerintah sering-sering sampai ke tangan buruh migran, biaya itu telah mengalami perubahan. Tahun 2015, buruh migran membayar 13.000 sampai 30.000 Hong Kong dolar atau setara 22 sampai 51 juta rupiah. Tahun 2017 ditemukan buruh migran membayar 6.000 sampai 21.000 rupiah atau setara 10 sampai 35 juta rupiah. Kemudian tahun 2020 buruh migran membayar 15.000 sampai 20.000 Hong Kong dolar atau setara 25 sampai 34 juta rupiah. Selisih uang yang dibayarkan larinya kemana? Bagaimana dengan selisih nilai tukar? Kita nggak ada yang tahu dan kita tanya pemerintah tidak pernah mendapatkan jawaban. Selalu dikatakan kamu kan sudah tanda tangan perjanjian penempatan dengan PT, jadi kamu harus melunasi karena itu hutang. Kita suruh tanda tangan di atas materai, tapi kita tidak dikasih tahu atau dikasih lihat, kita tidak disuruh membaca dulu.
itu diharuskan sebelum terbang ke Hong Kong. Semua anak-anak juga diharuskan tanda tangan di atas materai. Bila mana saya di sini kena COVID atau saya mati di sini meninggal, nah pihak Indonesia, keluarga saya harus mempertanggungjawabkan atas potongan saya ini, Buruh migran dibuat percaya bahwa punya hutang karena telah melakukan pelatihan gratis yang dibiayai oleh PJTKI. Buruh migran hanya disuruh mengikuti apa yang dikatakan oleh P3MI. Tapi kemudian berbagai organisasi, mulai dari ATI, dari IMU ya, bahkan kita membangun pilar Persatuan BMI Tolak Overcharging sebagai simbol dari kemarahan kita atas eksploitasi biaya tersebut. Kita merasa pemerintah sengaja membutakan kita supaya kita tidak tahu berapa biaya yang harus kita bayar. Kemudian kita sangat aktif melakukan protes, petisi, dialog dan sebagainya. Barulah ada beberapa kali pemerintah itu berupaya mengubah kebijakan. Bahkan dulu pernah pemerintah melalui Dirjen Bina Penta menurunkan biaya penempatan menjadi cuma 9 juta. Dan kemudian kita menuntut kepada pemerintah bahwa biaya penempatan itu harus transparan, harus adil dan harus universal, artinya bisa diterapkan tidak suka-sukanya PJTKI. Tahun 2012, biaya penempatan diatur Menteri Tenaga Kerja sebesar Rp14.780.000. Tahun 2017, UU PMI menetapkan P3MI tidak boleh menarik biaya penempatan dari PMI. Tahun 2020, Kepala BP2MI mengeluarkan aturan pembebasan biaya atau zero cost. Tahun 2021, Kepala BP2MI mengeluarkan aturan biaya penempatan dengan sistem KUR TKI. Apakah aturan yang dibuat oleh pemerintah telah membebaskan buruh migran dari jeratan hutang? Sebelum 2017, pemerintah menggunakan lembaga keuangan koperasi simpan pinjam untuk memberikan pinjaman kepada PMI. P3MI bekerja sama dengan debt collector atau lembaga keuangan di luar negeri dengan menggunakan sistem hutang dan juga pembayaran melalui 7-Eleven. Setelah 2017, pemerintah menggunakan lembaga keuangan koperasi dan bank yang ditunjuk untuk memberikan pinjaman kepada PMI dan masih bekerja sama dengan lembaga keuangan di luar negeri sebagai debt collector dengan sistem surat utang dan juga kartu pembayaran di 7-Eleven. Setelah tahun 2020, pemerintah menggunakan lembaga KUR TKI, yaitu Bank BNI untuk memberikan pinjaman kepada PMI. Di luar negeri, masih bekerja sama dengan debt collector sebagai penagih, buruh migran diberikan surat hutang dan kartu ATM, kemudian membayar di toko-toko yang terdekat atau 7-Eleven. Saya diberitahu PT bahwa saya harus membayar 1717 untuk biaya KUR. Dan saya diberi sebuah kertas yang nantinya akan ditunjukkan ke 7-Eleven jika saya harus membayar uang tersebut. Dengan adanya biaya penempatan, maka ada perusahaan keuangan yang menanggung biaya tersebut. Lalu sekarang pinjaman itu dialihkan ke BUMN. Ada semacam harapan supaya BUMN mendapatkan keuntungan dari penyaluran kredit tersebut. Tetapi apakah keuntungan ini mempunyai nilai positif buat buruh migran? Pemerintah berasumsi jika menggunakan sistem pinjaman KUR maka bunganya lebih rendah dibanding menggunakan koperasi simpan pinjam dan majikan yang akan membayar biaya ini. Apakah sistem yang baru ini akan mengurangi beban biaya buruh migran? Faktanya, buruh migran tetap terjerat hutang. Dulu berhutang dengan koperasi, sekarang berhutang dengan bank. Pemerintah tidak bisa meyakinkan bagaimana majikan akan mengganti seluruh biaya yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan kepala badan. Kalau menurut saya harusnya buruh migran kan memberikan devisa yang besar buat negara. Kenapa tidak dibebaskan saja? Saya sih mendengar bahwa ada berita yang baru yaitu mengenai zero cost, tetapi setelah saya pelajari ternyata zero cost itu bukan berarti buruh migran tidak membayar ya, tetapi
menggunakan mekanisme pembayaran dengan cara yang berbeda. Saat saya dipinjami biaya kur itu, saya juga tidak diajak ke bank untuk tanda tangan atau apa, semua yang mengatur PT. Mekanisme yang baru itu kan mekanisme pinjaman. Artinya buruh migran begitu ambil, maka buruh migran sudah berhutang kepada pihak bank. Jadi mau tidak mau buruh migran harus melunasi. Jadi sebenarnya itu istilah yang saya pakai itu cuma istilah ganti jubah. Saya juga disuruh foto memegang uang sebesar 13 juta PT-nya. Kayak bukti bahwa kita mendapat pinjaman kur itu sebesar 13.500.000. Jadi dulu ada lembaga-lembaga keuangan, sampai sekarang sebenarnya masih ada, yang memang menjembatani pembayaran hutang tersebut ya. Jadi pekerja migran hanya perlu menyetor uangnya kepada lembaga keuangan ini setibanya di Hong Kong melalui sistem 7-Eleven. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2012 menetapkan biaya penempatan Rp14.780.000. Jika tahun 2020 nilai tukar dari 1 Hong Kong dolar menjadi Rp1.830, maka harusnya buruh migran hanya membayar biaya penempatan sebesar 8.076 Hong Kong dolar. Tapi mereka yang X juga membayar mengulangi seperti orang pendatang baru. Padahal mereka tidak ikut pelatihan, mereka tidak tinggal di penampungan. Makanya kita jadi curiga, ini sebenarnya biaya apa? Biaya pelatihan atau biaya perbudakan? Pembebanan biaya penempatan berlebih atau overcharging merupakan salah satu persoalan yang dialami PMI di Hong Kong. Praktek overcharging telah berlangsung dan dibiarkan selama bertahun-tahun. Praktik ini seringkali dianggap semata-mata persoalan syarat administrasi ketenagakerjaan. Praktek overcharging secara sistematis dan transnasional mengeksploitasi PRT migran dan menggiring mereka pada sistem kerja yang menyerupai perbudakan modern. Pemerintah Indonesia tidak menawarkan solusi maupun evaluasi, sehingga sampai sekarang tidak ada pembedahan mengapa pekerja migran membayar melebihi ketentuan. Pemerintah pun tidak mau tahu, walaupun kita sudah membuat survei, pelaporan, kasus, mereka tidak mau tahu. Overcharging menjebak PMI dalam jeratan hutang akibat beban biaya penempatan yang ditanggung PMI menjelma menjadi perjanjian hutang dengan bunga tinggi. Sebagian besar PMI menandatangani perjanjian hutang tersebut setelah melewati proses persiapan keberangkatan untuk bekerja, sehingga dihadapkan pada pilihan untuk tanda tangan hutang atau gagal berangkat. Apa mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini sebagai pelindung supaya buruh migran tidak dirugikan? Kenapa ada korban? Kenapa ada pelaku? Adanya korban ini disebabkan informasi yang benar dari pemerintah itu tidak sampai kepada korban. Kalian kalau udah sampai di Hong Kong, kalian jangan terkecoh dengan omongan yang di Hong Kong itu para organisasi sana. Sekarang kalian kalau mau mengundurkan diri silakan. Nah, posisi mau mengundurkan diri gimana? Saya juga mengerjakan ke Hong Kong. Kalau misalkan saya mengundurkan diri ngomong, berarti saya harus ada biaya atau ada uang yang harus dikembalikan. Itu tanda tangan. Saya merasa gimana kalau saya nggak bisa bayar potongan, atau saya kena musibah, atau saya sakit di sini, kan itu musibah nggak tahu. Tapi kalau saya tidak tanda tangan, itu kan aturan dari PT, nggak bisa saya menolak. 3 bulan tidak libur, jadi saya ada uang lebih yang bisa saya kirim ke keluarga. Di situ saya juga merasa tertekan karena saya nggak bisa keluar kemana-mana. Di situ juga saya mendapat perlakuan yang tidak semestinya saya dapatkan. Kita tujuannya dari rumah kan kerja kan yang kita cari kan duit sih Kak. Kok sampai sini kok kita nggak sampai 6 bulan kok juga nggak pernah dibayar, nggak pernah digaji kan ya.
sedih sih Kak. Terus di rumah juga kan ada anak. Terus waktu saya tinggal di Hongkong kan anak saya juga masih kecil Kak, masih 2 tahun saya tinggal Kak. Itu juga harus minum susu kan, sedangkan saya setiap bulan sampai 6 bulan itu nggak kirim ke Indonesia. 3 bulan pertama aku tak dapat libur, katanya masih dalam percobaan kerja. Bayangin aja 2 butir telur buat sarapan dan makan siang. Tidur di dapur di atas mesin cuci, aku kepanasan tanpa kipas angin. Kerja sama dikit gaji dipotong, sampai-sampai gak dikasih makan seharian. Pantas suka dan alasan si nyonya marah-marah, pukul tangan, pukul kaki, kejang sangat cerdas. Kaget aku malah dimarah-marahi, tak kupungkiri termingit pun terjadi. Yang dimajikan dan tambah potongan 5 bulan. Saat saya mungkin belum kurang lebih 3 bulan kerja di rumah majikan, saya minta tolong ke agen, maka saya mendapat perlakuan yang seperti ini. Terus agen menelpon majikan, suruh saya datang dengan majikan saya. Lalu saya meminta untuk ganti majikan, tapi agen bilang kalau saya harus pulang Indo dulu. Tapi saya berpikir saya masih ada tanggungan di sini, jadi saya akhirnya damai dengan majikan dan ada kayak perdamaian gitu, majikan gak akan ngulangin lagi. Tapi terpaksa saya harus harus damai sama majikan. Setelah kejadian tersebut, setelah perdamaian tersebut selama 2 bulan setelah kejadian itu, ternyata majikan kayak gitu lagi. Tapi saya nggak ngomong ke agensi karena saya pikir nanti bakal disuruh damai lagi, jadi saya pergi dari rumah majikan. Dampak dari tinggi biaya penempatan dan praktek overcharging memberikan ancaman gangguan kesehatan mental karena beban hutang biaya penempatan, beban kerja, dan tekanan psikologis untuk terus bisa mengirimkan uang hasil kerja kepada keluarga di daerah asal. Overcharging menghambat dan mengurangi remitansi ke daerah asal. Tidak ada mekanisme penyelesaian kasus yang disediakan oleh pemerintah, sehingga PMI tidak dapat mengakses keadilan dan ganti rugi. Pelaku ini tidak pernah habis ya, karena mereka memikirkan bagaimana bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dan lebih. Jadi untuk mengurangi korban, maka edukasi itu penting sekali. Edukasi, lalu kemudian aturan-aturan yang terang, yang jelas. Sementara untuk mengurangi pelaku, maka hukuman yang berat, pencabutan izin itu jangan dianggap enteng ya, sehingga memberikan efek jera bagi para pelaku. Untuk mengadukan overcharging, PMI di Hongkong harus menghubungi kantor BP2MI di Jakarta atau menyerahkan dokumen pengaduan ke kantor konsulat RI di Hongkong atau KJRI untuk diserahkan kepada BP2MI. Proses mediasi antara PMI dan P3MI difasilitasi oleh BP2MI melalui metode jarak jauh atau mediasi online, atau melalui perwakilan organisasi di Indonesia yang diberi kuasa oleh PMI. Jika P3MI tidak menyepakati tuntutan dan tidak bersedia membayar ganti rugi kepada PMI, maka proses akan terus berlanjut hingga waktu yang tidak ditentukan. Tampaknya biaya penempatan yang dikembalikan oleh buruh migran tidak semuanya sama. Ya mungkin itu dikarenakan asal daerah mereka. Tetapi harusnya kalau itu merupakan sebuah biaya, harusnya komponen itu dibuat menyeluruh dan merata. Prasyarat yang didaftar oleh pemerintah Indonesia dan kita harus penuhi kalau kita mau disebut sebagai pekerja migran legal. Tapi seluruh prasyarat keberangkatan ini menuntut pembiayaan. Jadi syaratnya mungkin tidak ada tulisan uang, tapi mendapatkan surat A, surat B, surat C, kamu harus membayar. Terlalu besar loh, 3.000 kali 6 bulan. Apalagi saya udah lunas 6 bulan. Dan ada bayar lagi 800.000 gitu.
kan tambah kesel, tambah greget sama si PT. Itu harus dilakukan pembahasan secara terbuka antara pihak-pihak yang kepentingan, contohnya pemerintah, organisasi pekerja migran, ya, yang di Hong Kong banyak sekali yang bisa diajak berbicara, ya. Ada IMU misalnya yang memang itu serikat yang punya legitimasi mewakili suara pekerja migran. Kemudian juga asosiasi PJTKI-nya, asosiasi agennya, atau mungkin asosiasi majikan. Bahkan pemerintah Hong Kong harus ada ruang untuk kita membahas ini secara tripartit, biaya apa yang harus dikeluarkan pihak majikan dan pihak pekerja, sehingga kedua belah pihak itu tahu sama tahu dan tidak ada rasa dimanfaatkan. Dan pihak agen, pihak PJTKI juga tahu sama tahu, supaya mereka juga tahu bahwa kita tahu. Jadi jangan mencoba mengeksploitasi kita. Nah, proses ini tidak pernah ada. Semua keputusan atas biaya murni ditentukan pemerintah Indonesia sendiri. Inilah yang menyebabkan kenapa antara banyak pihak ini merasa saling dimanfaatkan, utamanya pekerja migran dan majikan. Majikan juga merasa dimanfaatkan. Dia sudah keluar uang banyak, tapi mengapa pekerja migran masih bayar banyak gitu. Disinilah kesalahan terbesar pemerintah Indonesia di dalam menghandle biaya penempatan. Kenapa itu? Apapun peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia tidak akan mampu menurunkan, apalagi menghapus biaya penempatan. Kendala yang lebih besar itu saat para pengadu, para korban overcharging ini diintimidasi oleh pihak PT, oleh pihak bank dari sini. Majikan waktu itu marah, katanya takut polisi ke sini. Pasti ada satu ya, ada ancaman atau dari pihak PT ya, meneror, ancaman, bahkan untuk kita aja kita yang datang di rumah itu pasti ada itu. Orang PT Yang ngomongnya iya nanti dibantu gitu. Tapi nyatanya sampai ini malah nggak ada kabar dari KJRI, malah yang bantu semua dari organisasi. Kita harusnya bersyukur dengan organisasi-organisasi buruh migran yang ada, baik di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura, ya. Lalu pemerintah harusnya merangkul organisasi-organisasi ini sebagai kepanjangan tangan. Bila perlu diberi status legal, karena dalam prakteknya buruh migran itu nggak langsung ke KJRI, ya. Apalagi dengan keterbatasan KJRI, di mana buruh migran kan keluarnya hari Minggu kebanyakan. Lalu berapa banyak pegawai KJRI? Ditambah lagi tidak ada pegawai dari P2MI. Kita kan pernah usulkan supaya diadakan rapat antara organisasi buruh, lalu kemudian P2MI, lalu kemudian tenaga kerja, lalu Departemen Luar Negeri, lalu pemilik PT. Ya, kita tidak mau saling menuduh, tetapi prakteknya buruh migran menjadi korban. Kasus ini sudah terdata. Kita kan ini kasusnya harus disetorkan ke KJRI. Cuman mandek di situ ketika kasusnya itu pihak Indonesianya tidak segera merespon. Jadi kita merasa dilempar-lempar ketika harus menghubungi pihak KJRI, terus pihak BNP sendiri juga katakan sudah ditangani, tapi tidak ada kejelasan kabarnya. Jadi dilempar sana, dilempar sini, dan kasusnya itu sampai berlangsung 1 tahun lebih. Dan diselidiki ternyata bukan overcharging. Nah, kita membantu melaporkan overcharging itu dari bulan Februari dari PT Rajasa, Pak. Kemudian sampai sekarang sempat sudah melakukan mediasi ya sama Kemenaker yang diwakili oleh Pak Irfan itu. Nah, ada 4 orang yang sudah berhasil sampai mediasi, Pak. Nah, itu sudah ada, dan pihak PT sendiri sudah mau ya mengembalikan uang pengembalian overcharging itu. Tetapi sampai sekarang kawan-kawan itu mengupdate laporannya ke Kemenaker itu tidak ada tanggapan, Pak. Gitu. Terus untuk yang lainnya, jadi mereka belum ada mediasi gitu. Nah, kemudian mereka yang belum mediasi itu mereka juga mendapatkan surat tagihan lagi. Dan di sini saya melihat penting sekali bagi negara untuk menjamin juga kerahasiaan mereka yang melapor, ya, lalu menggunakan cara lain untuk mengungkapkan praktek-praktek yang tanda kutip ini, kelebihan bayaran ini dengan cara yang lebih mantap, pengawasan yang lebih
lebih detail dan perlindungan yang maksimal bagi buruh migran. Kita kerja di sini tuh jangan takut kalau kita sebenarnya di sini kan banyak organisasi ya Kak. Jangan takut untuk berorganisasi, apalagi dengan kita yang ada masalah dengan majikan seperti saya ini loh Kak. Jadi saya bersyukurnya di situ Kak. Ketemu orang organisasi itu menurut saya itu semuanya tuh orangnya baik-baik bener Kak. Nolong kita itu dia tuh dengan tulus gitu loh. Harapan kami semoga pemerintah lebih peduli kepada BMI, karena bukan hanya mereka, masih banyak para korban overcharging di luar sana yang mereka tidak berani untuk mengadu. Agar PT dan jerah biar mereka mengikuti prosedur yang ada. Sebelum adanya program baru, lebih baik dioptimalkan dulu program yang lama, lalu diseleksi lagi biaya penempatannya, lalu kemudian dipelajari kenapa buruh migran itu tidak bisa menyelesaikan kontrak, bagaimana dengan keberadaan PT yang lama, apakah PT yang lama itu benar-benar mendidik mereka. Toh mereka tidak gratis loh, mereka bayar loh. Jadi harusnya diberi pendidikan, pelatihan yang memang mencapai standar, yang mencapai. Tentu di satu pihak akan dijawab, oh ya kita sudah standar kok, kita sudah memberikan sertifikat dong. Standar sertifikat, standar sertifikasi itu baik, tetapi yang lebih baik lagi adalah tidak punya sertifikat tetapi memenuhi kualifikasi bisa bekerja dengan baik. Saya sendiri itu bahkan masih bingung bagaimana aturan zero cost itu diberlakukan dan bagaimana skemanya. Nah untuk itu kita dari Kobe dan juga Pilar menuntut KJRI untuk membuat surat resmi terkait aturan biaya penempatan yang sudah diberlakukan dalam bentuk 3 bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan juga bahasa Kantonis, dan juga mensosialisasikan aturan tersebut dengan seluruh buruh migran yang ada di Hongkong ataupun di luar negeri lainnya. Kenapa? Karena agar majikan itu juga tahu terkait aturan zero cost itu sendiri. Selama ini majikan itu tidak tahu, sehingga ketika kita atau kawan-kawan yang ingin menuntut overcharging, majikan tidak tahu dan akan justru tambah menekan BMI itu sendiri. Nah, siapa yang bisa menghapuskan prasyarat ataupun pembiayaan yang membuat syarat-syarat ini menjadi mahal? Itu cuma pemerintah. Kalau semuanya ini dihapuskan dan itu pemerintah Indonesia bisa melakukannya, tentu dengan sendirinya beban biaya ini akan menurun. Pekerja migran tidak pernah punya masalah dengan harus ikut training, dengan punya surat A, surat B, surat C, tidak masalah. Presiden Jokowi beliau kan selalu mengatakan kita harus memperpendek birokrasi, lalu kemudian membuat transparan. Ya, jadi ini sebenarnya semangat dari Presiden Jokowi. Namun kita berharap bahwa semangat ini bukan hanya slogan ya. Jadi peraturan zero cost atau pembebasan biaya penempatan itu seperti tong kosong nyaring bunyinya. Kenapa? Karena nggak punya efek sama sekali di lapangan. Bisa menghentikan atau mungkin mengurangi ya lebih tepatnya beban biaya penempatan yang sangat mahal ini. Tentu pihak yang paling bisa mengubah ini adalah pemerintah Indonesia sendiri. Yang saya takutkan kalau saya belum selesai potongan, takutnya keluarga yang di rumah jadi sasarannya. Soalnya keluarga saya juga orang yang nggak punya, penghasilannya juga pas-pasan. Adik saya juga 3 masih kecil-kecil. Saya terjadi dengan ini, saya nggak tahu dengan majikan saya ini, karena dia tidak membayar sepeser pun ke saya atas tiket, atas transportasi. Jadi saya merasa, aduh gimana kalau saya pulang, saya takut dimintai pertanggungjawaban atas potongan tersebut. Kita juga memang harus mendidik teman-teman pekerja migran untuk paham bahwa overcharging itu sebuah eksploitasi yang bisa diperangi. Dari pengalaman sejarah kami, kita bisa melawan. Makanya kita harus kritis, kita harus tanya, kenapa saya bayar sekian, kenapa saya harus bayar sekian. Kita harus mempersoalkan itu semua, karena itu uang kita, itu hak kita, itu hasil kerja kita, itu untuk keluarga, bukan untuk PT, bukan untuk agen, bukan untuk pemerintah. Biaya penerbangan jangan terlalu besar lah ya. Kan kita yang ke luar negeri itu kan pengen
pengen cari uang buat keluarga yang di rumah. Ya jadi ya jangan dibesar-besarin itu biaya penerbangannya. Soalnya yang berangkat ke luar negeri itu orang yang bener-bener butuh pekerjaan, yang pengen bener-bener ngerubah nasib hidupnya gitu, perekonomian keluarga. Harapan saya tidak ingin membayar potongan di PT karena majikan yang memutuskan kontrak kerja sama saya. Overcharging itu sebuah pandemi, bukan hanya corona itu pandemi ya, tapi overcharging itu pandemi. Ada tapi tidak kelihatan, tapi ada, dan itu sangat membebani pekerja migran, apalagi di tengah pandemi. Gaji kita tidak seberapa, lapangan kerja sangat terbatas, beban keuangan kita di Indonesia lebih banyak, beban keuangan kita di luar negeri lebih banyak, dan kita masih harus membayar potongan yang itu tidak membantu kita dan keluarga kita. Lalu untuk apa kita kerja ke luar negeri kalau uang kita habis hanya untuk membayar potongan? Jangan takut mengadu, itu uang kalian, ya. Kita kan negara hukum, kalaupun ada proses ya jalanin. Sering-sering kita mengadu, maka akan menjadi suara yang lebih kencang, sehingga menggugah, mendorong, memaksa pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara ini. Semuanya ke joget. Kerja ke luar negeri itu bukan cita-citaku. Bukan nasib, bukan takdir, bukan paksa karena tak ada lowongan kerja. Kedua orang tuaku kerja sana sini, kebutuhan tak tercukupi. Excuse me. Yeah. Ku pikir mudah dapat langsung kerja, tapi ternyata ku ditelantarkan 10 bulan di penampungan. Siang malam ku berdoa semoga dapat majikan yang baik. Kerja di Hong Kong dapat majikan